Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, NIM 0305183172 dari PMM 5 semester 7. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai teorema Taylor. Sedikit informasi bahwa teorema Taylor dapat dikatakan sebagai lanjutan dari teorema nilai rata-rata untuk turunan Brody lebih tinggi, di mana teorema nilai rata-rata dari suatu fungsi dan turunan pertamanya, teorema Taylor menjadi penghubung antara nilai fungsi dan turunan Brody lebih tinggi. Nah, di sini saya akan membuktikan 6.4.1 teorema Taylor. Nah, diberikan N anggota bilangan asli dengan I didefinisikan sebagai interval tertutup A, B, dan F memetakan I ke R sedemikian sehingga F dan turunan-turunannya F aksen, F double aksen, sampai F pangkat N continue pada I dan F pangkat N tambah 1. Ada pada interval terbuka A, B. Jika X0 elemen I, kemudian untuk setiap X dalam I ada suatu titik C antara X dan X0. Sedemikian sehingga Fx sama dengan F kali X0 ditambah F aksen X0 kali X kurang X0 ditambah F double aksen X0 per 2 faktorial kali X dikurang X0 pangkat 2 ditambah sampai dengan F pangkat N X0 per N faktorial dikali X dikurang X0 pangkat N ditambah F pangkat N tambah 1 C per N tambah 1 faktorial dikali X dikurang X0 pangkat N tambah 1. Nah, di sini kita akan membuktikannya. Misalkan X0 dan X serta J merupakan interval tertutup dengan titik ujungnya X0 dan X. Kita definisikan fungsi F pada J. Nah, yaitu Ft sama dengan Fx dikurang Ft dikurang X kurang T, F aksen T dikurang sampai dengan X kurang T pangkat N per N faktorial, F pangkat N T untuk T elemen dari J. Nah, sebelumnya di sini kita akan mencari nilai X0, maka T ini kita akan menggantinya dengan X0, maka akan menjadi Fx0 sama dengan Fx dikurang Fx0 dikurang X dikurang X0 F aksen X0 sampai dengan X dikurang X0 pangkat N per N faktorial F pangkat N X0. Nah, kenapa Fx-nya ini tidak berubah gitu kan? Kenapa dia nggak menjadi Fx0? Nah, Fx di sini itu merupakan nilai konstan. Nah, setelah kita mencari nilai Fx0-nya, maka kita akan juga mencari nilai Fx-nya. Nah, maka T-nya kita ganti menjadi X. Maka rumusnya itu Fx sama dengan Fx dikurang Fx dikurang X dikurang X, F aksen X sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari F aksen T, maka diperoleh F aksen T sama dengan 0 dikurang F aksen T ditambah F aksen T sampai dengan X dikurang T pangkat N per N faktorial F pangkat N tambah 1 kali T. Nah, di sini kenapa kok bisa plus F aksen T? Nah, kita lihat ini X dikurang T itu F aksen T itu turunannya yaitu min 1. Nah, maka di sini ini karena min dan tadi hasilnya turunannya itu min 1, maka min kali min hasilnya positif. Maka hasilnya yaitu F aksen T gitu. Nah, jadi F aksen T sama dengan min X dikurang T pangkat N per N faktorial F pangkat N tambah 1 kali T. Nah, selanjutnya jika kita definisikan G ada J dengan GT sama dengan FT dikurang X dikurang T per X kurang X0 pangkat N tambah 1 Fx0. Nah, di sini kita akan melakukan
hal yang sama dari yang sebelumnya, yaitu kita akan mengubah T-nya itu menggantikan dengan X0. Maka Gx0 sama dengan Fx0 dikurang X per X dikurang X0 pangkat N tambah 1 Fx0. Maka Gx0 sama dengan Fx0 dikurang Fx0 sama dengan 0. Nah, ini nilai X dikurang X0 per X dikurang X0 pangkat N tambah 1 itu kan 1. Maka di sini Fx0. Nah, kemudian T-nya kita akan mencari T diganti dengan X. Maka Gx sama dengan Fx dikurang X per X kurang X0 pangkat N tambah 1 Fx0. Maka Gx sama dengan Fx dikurang 0. Maka Gx hasilnya 0. Nah, berdasarkan teorema nilai rata-rata, akan ada nilai C di antara X dan X0. Maka akan ada nilai G aksen C. Ini dia. Maka G aksen C itu sama dengan Gx dikurang Gx0 per X dikurang X0 sama dengan 0. Nah, kalau kita masukkan Gx itu nilainya 0 dan Gx0 itu nilainya 0, maka hasilnya 0. Kemudian untuk T elemen J, maka Gx0 dan sama dengan Gx sama dengan 0. Aplikasi dari teorema Rule 6.2.3 menghasilkan sebuah titik C antara X dan X0. Sedemikian sehingga 0 sama dengan G aksen C sama dengan F aksen C ditambah N tambah 1, X dikurang C pangkat N per X dikurang X0 pangkat N tambah 1 Fx0. Nah, di sini tujuan akhir kita mencari nilai Fx0 nih. Nilai error atau nilai sisa dari Fx yang nilai Fx di awal, rumus di awal. Nah, dari sini kita dapat memperoleh bahwa Fx0 sama dengan min 1 per N tambah 1, X dikurang X0 pangkat N tambah 1 per X dikurang C pangkat N, F aksen C. Nah, ini kita tinggal pindah ruas atau pindah tempat aja. Nah, kemudian itu sama dengan 1 per N tambah 1, X dikurang X0 pangkat N tambah 1 per X dikurang C pangkat N. X dikurang C pangkat N per N faktorial. F pangkat N tambah 1 dikali C. Nah, ini kenapa F aksen C-nya berubah jadi X dikurang C pangkat N per N tambah per N faktorial F pangkat N tambah 1 C. Nah, kita lihat di situ itulah nilai Fx0-nya gitu. F aksen C kita ubah menjadi ini. Itu kita dapat dari nilai Fx0-nya gitu. Pada nilai rumus yang di awal pada slide ketiga. Nah, kemudian maka X kurang C pangkat N, X kurang C pangkat N ini bisa kita coret atau kita matikan. Maka hasilnya F pangkat N tambah 1 kali C per N tambah 1 faktorial X dikurang X0 pangkat N tambah 1. Nah, di sini buktinya bahwa Fx sama dengan Pnx ditambah Rnx, di mana Rn dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini nilai Pnx ini merupakan polinomial Taylor dari fungsi f. Kemudian Rnx ini merupakan hasil atau nilai errornya gitu. Jadi Pnx ini itu rumusnya yaitu kita kembali ke rumus awal yang fx itu yang fx bahwasanya rumusnya yaitu ini Pnx itu rumusnya yaitu ini fx sama dengan Fx0 ditambah F aksen X0 dikali X dikurang X0 ditambah F aksen X0 per 2 faktorial dikali X dikurang X0 pangkat 2 sampai dengan
F pangkat N X0 per N faktorial dikali X dikurang X0 pangkat N. Nah, inilah itu nilai dari PNX-nya. Nah, kemudian nilai RNX-nya mana? Nah, nilai RNX-nya itu yaitu ini. F pangkat N tambah 1 kali C per N tambah 1 faktorial dikali X dikurang X0 pangkat N tambah 1. Inilah dia nilai dari RNX-nya gitu. Nah, untuk titik C di antara X dan X0, maka terbukti PNX dan RNX, di mana Rn dirumuskan sebagai ini, PNN terbuktinya Fx itu rumus dari PNX dan RNX gitu. Terima kasih. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.